Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MTSN 1 Kota Malang. Berjumpa lagi dengan saya Naila Ella. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan tentunya menginspirasi kita semua. Beliau adalah salah satu pemateri dari kegiatan Pondok Ramadan hari ini. Dan yang menarik adalah beliau merupakan dokter di UKS MTSN 1 Kota Malang. Penasaran? Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sangat baik, sangat sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Pak di bulan Ramadan ini. Amin, amin. Amin. Bagaimana puasanya, lancar Pak? Alhamdulillah lancar dan sukses. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang Bapak di ruang podcast MTSN 1 Kota Malang. Iya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri untuk teman-teman di rumah Bapak? Ya, terima kasih. Saya Dr. Nurholis Komari dari Batu. Alhamdulillah sudah lama, mungkin sejak tahun 2001 di UKS MTSN Malang 1, dan alhamdulillah setiap ada event Pondok Ramadan saya diberi kesempatan untuk memberi materi tentang kesehatan pada anak-anak didik kita. Baik, berarti sudah cukup lama ya Pak di MTSN 1 Kota Malang. Insya Allah gitu. Hari ini Dr. Khalis memberikan materi pada kegiatan Pondok Ramadan ya Pak? Ya. Kalau saya boleh tahu, apa materi yang Bapak bawakan? Pasti seputar kesehatan ya Pak, karena saya sempat singgung di awal bahwa Bapak merupakan dokter di MTSN 1 Kota Malang. Ya, betul. Saya memberi materi tentang hubungan puasa dan kesehatan, tapi tadi dititik beratkan pada tip-tip untuk sehat selama berpuasa Ramadan ini. Baik, apa sih Pak yang dimaksud dengan puasa sehat lahir batin? Betul, memang efek puasa itu, khasiat puasa itu menyehatkan manusia lahir batin. Walaupun orang itu tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi asal dia berpuasa dengan benar, sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat, insya Allah akan mendapatkan nilai kesehatan di dalamnya, pasti lahir batin. Baik, kemudian apakah Bapak ada tips agar puasa sehat lahir batin tetap bugar dan sehat selalu? Betul, tadi sudah saya uraikan bahwasanya asal kita puasa sesuai dengan aturannya, pasti sehat. Apa aturan puasa? Syarat-syarat puasa dipenuhi, rukun puasa dipenuhi. Kemudian tadi tidak kalah penting, kita harus tahu hakikat puasa. Itu yang letak puasa yang sehat ketika kita tahu hakikat puasa itu. Di samping sunah-sunah puasa dan waktu puasa sebaiknya tidak memperbanyak tidur. Itu akan menyehatkan. Tapi yang intinya tadi saya uraikan, di antara yang bisa menyehatkan manusia dalam berpuasa ini kalau kita tahu hakikat puasa. Baik. Ya. Saya teruskan ya. Hakikat puasa itu adalah mengurangi makan, bukan sekedar memindahkan makan. Artinya kalau kita puasa, betul siangnya tidak makan minum, tapi malamnya makan minumnya berlebihan, itu tidak menyehatkan. Jadi kalau misalnya kita itu waktu tidak puasa, makan minum mungkin sehari 3 kali, makanya makan 3 kali, maka kalau puasa bisa 2 kali. Dan ini yang nanti menyehatkan. Terus ada lagi, hakikat puasa itu harus lapar. Ini yang membuat kita sehat. Ada kelebihan atau khasiat lapar yang dihasilkan dari puasa. Dengan lapar itu ada 7 kelebihan orang bisa mendapatkan kesehatan. Yang pertama, dengan lapar itu orang akan bisa mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau racun-racun yang masuk dalam tubuh. Yang kedua, bisa meningkatkan hormon endorfin dalam otak sehingga bisa menambah kecerdasan dan kegembiraan. Yang kita bisa melancarkan proses pencernaan sehingga makanan yang masuk tepat guna dan bisa bagus proses pencernaannya. Yang keempat, bisa meningkatkan limfosite. Ini adalah bagian dari tubuh yang bisa meningkatkan kekebalan. Yang kelima yang tidak kalah penting, berpuasa bisa meningkatkan emosi, meningkatkan mental kita, akhlak kita. Kalau orang sudah pernah lapar dan bisa menghayati lapar seperti itu rasanya, maka dia akan bisa mengembangkan diri, bisa memikirkan seperti apa orang yang laparnya lebih lama dari kita. Kita mungkin laparnya hanya siang tok, ada orang yang mungkin kekurangan dan lain-lain sehingga laparnya siang malam dan waktu lama seperti apa. Ini yang nanti mental kita tergerak jadi orang yang baik, yang peduli, yang sangat simpati pada orang lain.
Kemudian dengan lapar itu pula kita bisa tetap terima, tetap ikhlas dalam kondisi bekerja, aktivitas. Kita lapar itu bisa selalu itu menyehatkan. Tidak iri pada orang lain yang tidak lapar, tidak iri atau tidak mengeluh dengan laparnya itu menyehatkan. Beda dengan orang ketika lapar, dia itu mengeluhkan laparnya, tidak terima, atau mungkin cemburu pada orang yang tidak puasa, itu akan tidak menyehatkan sama sekali. Itu diantara efek lapar yang bisa menyehatkan kita. Baik, berarti tipsnya adalah harus memahami 7 hakikat tadi ya Pak? Lapar ya. Iya, baik. Kemudian saya ingin tahu harapan Bapak untuk kami sebagai siswa-siswi MTS N1 Kota Malang dalam melaksanakan puasa di bulan suci ini Pak. Di samping kita harus tahu syarat-syarat puasa, tahu aturan puasa, tolong punya ilmunya puasa. Tanpa itu mungkin kita tidak bisa menghayati puasa, tidak dapat efek baik dari puasa. Kalau orang misalnya ketika berpuasa dia itu tidak memenuhi syarat puasa, misalnya rukunya, niatnya kurang ikhlas, kurang lillahi ta'ala, maka dalam puasa dia kadang-kadang sempat iri dengan orang lain yang tidak puasa. Orang lain yang tidak berpuasa bisa bebas makan minum setiap hari, bisa aktif dengan olahraga yang berat-berat, kita tidak. Ini jangan dibuat pemikiran seperti itu nanti tidak menyehatkan. Di samping itu juga penuhi dengan ilmu-ilmu. Contoh, orang yang puasa punya ilmu, misalnya selama puasa dia itu supaya berharap puasa diterima, ya puasa dengan baik. Karena banyak orang yang puasa tanpa ilmu, yang didapatkan hanya lapar sama dahaga saja. Dia masih mengerjakan hal-hal lain yang semua itu sebenarnya tidak boleh untuk orang puasa. Misalnya dengan puasa masih sering ngerasani, sering adu domba, sering bermusuhan dan lain-lain. Atau setidaknya dia tidak terima dengan kondisi laparnya, itu jelas tidak akan menyehatkan. Jadi sekali lagi, ikutilah aturan puasa yang baik. Kemudian cari lengkapi dengan ilmu-ilmu supaya kita siap puasa. Termasuk tata cara puasa, sunah-sunahnya diikuti. Bukanya juga begitu, untuk takjil dengan makan makanan yang ringan seperti kurma, air putih dan lain-lain. Apa yang masuk pertama kali di perut, jangan makanan yang merangsang. Jangan seperti pedas, kecut, kopi, ketan dan lain, itu nanti merusak lambung. Itu semua juga trik-trik untuk kesehatan, untuk menjaga lambung supaya sehat. Baru setelah itu makan biasa boleh, makan makanan yang seperti biasa aja, makan yang besar istilahnya, makan nasi itu tidak apa-apa setelah takjil. Insyaallah itu semua tip-tip untuk kita itu sehat selama berpuasa. Baik, terima kasih Bapak telah hadir di Ruang Podcast hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.